Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan billah, alhamdulillah, di malam ini kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali. Semoga senantiasa amalan kita tercatat amalan-amalan yang saleh. Semoga kita menghapuskan berbagai macam dosa dan kesalahan kita. Allah SWT dipuji karena kesempurnaannya, dan Allah Ta'ala pun dipuji karena limpahan nikmatnya. Oleh karena itulah para ulama ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah semesta alam, para ulama menyebutkan bahwasanya alhamdu, ya, pujian Allah Ta'ala itu karena likamalihi, karena kesempurnaannya. Allah dipujikan, Allah Ta'ala maha sempurna. Dan bacaan alhamdu, pujian itu adalah amalan bil lisan. Adapun syukur yaitu amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Jadi ketika orang membaca alhamdulillah, maka ima dia itu memuji Allah Ta'ala, ima dia itu mensyukuri limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti biasa insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Masail Jahiliyah. Yang malam ini insyaallah kita memasuki masalah al-ishrur, yaitu masalah yang ke-20. I'tiqaduhum anna af'ala as-saharati wal kuhani min karamatil awliya. Keyakinan mereka di sini maksudnya siapa? Orang-orang jahiliyah. Sesungguhnya af'al itu perbuatan-perbuatan para penyihir, wal kuhan, dan para dukun, termasuk min karamatil awliya, dari keramat-keramat para wali. Nah ini akidah yang baru. Ada orang kebal di batu, dianggap apa? Si bulan wali. Ada orang jalan di atas air, dianggapnya apa? Wali. Nah, ini termasuk apa? Masail jahiliyah. Baik. Al-masalah al-ishrur, masalah yang ke-20. I'tiqaduhum fi makharij as-saharati wa amsalihim anha min karamatis shalihin. Masalah yang ke-20 yaitu i'tiqad mereka, keyakinan mereka pada makharij itu perkara-perkara yang menyelisihi adat, ya. Khawarikul adat, sesuatu yang tidak lumrahnya manusia itu tidak bisa berjalan di atas air kecuali dari kapal. Lumrahnya manusia tidak bisa terbang. Kalau terbang namanya burung, ya. Nah, mereka meyakini bahwasanya khawarikul, perkara menyelisihi adat itu yang dilakukan oleh para sahar, para penyihir, wa amsalihim, dan yang semisal dengan mereka, annaha min karamatis shalihin, bahwasanya hal itu termasuk keramatnya orang-orang saleh. Ya. Bahkan dalam kitab tauhid ada bab bahwasanya umat ini ada yang beriman dengan tauhid, beriman dengan jibti dan tauhid. Sebagaimana Yahudi, mereka belajar akhidah. Ternyata umat Islam pun ada umat Islam yang mereka beriman dengan jibti dan tauhid. Ya. Ternyata dia
dia adalah penyihir. Tapi mereka menganggap perbuatan ini sebagai karomah. Maka ada di sana pondok namanya Al-Karomah. Ya. Wa nisbatihi ilal anbiya'i, antum nisbatihim atau nisbatihi? Pakai hak atau apa? Pakai him. Wa nisbatihim atau nisbatihi? Tulisannya hi. Wa nisbatihi ilal anbiya, dan penisbahannya kepada para nabi. Jadi perkara yang menyelisih adat itu mereka nisbahkan hal itu kepada para nabi. Padahal sihir. Karena nasabuhu li Sulaiman alaihissalam, sebagaimana mereka telah menisbahkannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya. Mereka nisbahkan itu seperti Nabi Sulaiman. Ini yang pertama kali mengucapkan hal ini siapa? Yahudi. Ya. Yahudi mengatakan bahwasanya Sulaiman adalah penyihir. Dia bisa melakukan bangsa jin dan manusia dengan sihir. Asyaf, sekarang kita masuk ke penjelasan. Al-makharij hiya al-umur al-khariqatu alil adati, yaitu perkara-perkara yang melampaui adat. Adat itu lumrah. Lumrahnya manusia kalau terkena senjata tajam berdarah. Ya, lumrahnya manusia kalau nginjek api ya kebakar. Nah, di sana ada orang-orang yang mendakwahkan bahwasanya ini adalah haram. Dibacok tidak terdasar. Api pun bagi mereka biasa saja. Ini namanya makharij. Wala yaqiru 'alaiha illallah, dan tidak ada yang sanggup di atasnya kecuali Allah. Tidak ada yang sanggup melakukan makharij kecuali Allah. Sebagaimana Nabi Musa membelah lautan dengan izin Allah Ta'ala dengan tongkat, memukulkan tongkatnya, bukan membelah, memukulkan tongkatnya, kemudian Allah jadikan lautan terbelah. Lumrahnya air mungkin enggak kemudian seperti membeku, ya, menjadi kapautil asin, seperti gunung besar. Dan itu ada 12 jalan. Jadi air itu mengguni tinggi 12, tidak jatuh ke bawah. Kan tidak lumrah ya. Nah, yang bisa melakukan ini siapa? Hanya Allah saja. Wa idza jarat ala yadai nabiyin, ketika itu berjalan di atas tangannya Nabi, fahiya mukjizah, maka itu namanya apa? Mukjizah. Sebagaimana tadi Musa. Ini khariqul adat, menyelisih lumrahnya. Ya. Apalagi Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Lumrahnya manusia ya tidak bisa, tapi Nabi Ibrahim selamat dari panas api. Ini kalau pada para nabi namanya apa? Mukjizat. Mithlu qalbil asa hayatan di Musa alaihissalam, seperti berbaliknya tongkat. Ya, kalau tadi balik itu apa? Berbaliknya tongkat hayatan menjadi ular. Milik siapa? Musa alaihissalam. Tidak mungkin tongkat bisa jadi ular kecuali Allah akan menunjukkan, atau mereka yang melakukan jadi itu sahab. Apakah hakikatnya benar-benar jadi ular? Jangan. Tidak. Penyihir itu adalah sahab al-nas. Mereka menyihir pandangan manusia. Hakikatnya tidak menjadi ular. Oleh karena itulah ketika Nabi Musa melemparkan tongkat dan benar jadi ular, tukang sihir tahu ini bukan sihir, ini mukjizat. Maka seketika itu pula mereka langsung beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Ya. Jadi yang tahu itu sihir siapa? Nah, penyihir. Wa mithlu ma inda Isa alaihissalam, dan seperti apa yang ada pada Nabi Isa alaihissalam, min ibra'il akmahi, di antaranya menyembuhkan akmah. Akmah itu orang yang buta
Kemudian wal boros, penyakit kusta. Itu di zaman itu tidak ada kedokteran yang bisa melakukan hal itu, menangani demikian itu. Kemudian wa ihya'il mauta biidznillah, dan menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Lumrahnya manusia tidak bisa. Nah, ini namanya mukjizat. Ketika hal ini terjadi pada para nabi. Wa ma a'tahu Allah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Allah telah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW minal mu'jizati berupa mu'jizat allati a'dhamuha hadzal Qur'anul azim. Yang paling besar di antara mukjizat Nabi adalah hadzal Qur'an, Al-Qur'an al-azim yang agung ya. Alladzi a'jazal basyariyata kullaha, yang membuat lemah manusia semuanya. Tidak ada satupun yang sanggup menantang atau membawakan yang semisal dengan Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzala 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian ragu Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu bukan dari Allah, coba kalian datangkan satu surat saja yang semisal dengan Allah. Tidak akan sanggup. Wa illam tafalu walam taf'alu. Kalian kalau tidak sanggup, ya kalian tidak mungkin sanggup. Kita kasih Allah Ta'ala apa? Kalian tidak akan sanggup. Tidaklah kalian takut kepada neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka adalah manusia dan bebatuan. Wa intatlil lil kafir, Allah sediakan untuk orang kafir. Jadi Al-Quran mukjizat yang paling agung yang membuat seluruh manusia lemah. Wa a'jazal jinna wal insa ayatu bimithlihi, dan Al-Quran membuat lemahnya jin dan manusia untuk mendatangkan bimithlihi yang semisal dengan Al-Quran. Ya, jadi kalau khariqul adat ini berjalan pada para nabi namanya mukjizat. Baik. Amma idza jara khariqul adat ala yadi abdin sholihin taqiyyin mu'minin. Nah, sekarang kita ya, jadi diperinci dulu sama Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ya. Kalau itu terjadi pada nabi namanya mukjizat. Sekarang amma idza jara, adapun ketika berjalan khariqul adati ya, sesuatu yang mengisi lumrah ala yadi abdin sholihin, ya di hadapan orang soleh, taqiyin yang bertakwa, mukminin yang beriman, fahada, maka ini apa? Yusamma karamatan min Allah. Ini disebut dengan karamah kalau itu terjadi pada orang soleh. Contoh Maryam, didatangkan padanya buah-buahan dari surga. Maryam nabi bukan? Bukan. Contoh lain lagi apa? Khalid bin Walid ketika racun ditawarkan kepadanya sebagai bukti kebenaran agama Nabi Khalid, dia minum, mati tidak? Itu namanya karamah. Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika menyeberangi sungai yang luas dan dalam, hendak mencapai istana Persia, istana putih, tidak tenggelam. Itu namanya apa? Karamah. Ya, karamah. Umar ibn Khattab ya, ketika sedang khutbah Jumat ditampakkan kondisi Sariyah dan pasukannya. Sariyah orang pemimpin. Padahal di mana Sariyah? Di Irak, ya kan? Lumrahnya manusia bisa dari Madinah. Kalau ada TV mungkin ya. Dilihat ya. Diperintahkan umat untuk menuju ke arah bukit ya. Para sahabat juga heran waktu itu, kok Umar bin Khattab ceramahnya seperti ini. Nah, setelah beberapa bulan kemudian saya pulang, dia cerita bahwasanya mereka mendengar suara Amirul Mukminin Ibnu Khattab ya. Itu namanya apa? Siapa Umar? Umar hamba yang saleh, yang bertakwa, yang beriman. Ajraha ala yadihi, Allah Ta'ala memperjalankan khariqul adat itu di atas
tangannya imma li hujjatin fiddin, ada kalanya untuk hujjah, seperti Khalid bin Walid tadi, sebagai hujjah argumentasi kebenaran agama ini. Kalau aku baca di kitab Syiar Al-Mubalak di banyak tahun orangnya orang-orang soleh dahulu. Ada lagi Abu Muslim Al-Khawlani, pernah di sana. Waktu di Yaman ada seorang nabi palsu, Al-Aswad Al-Ansiyah, dibakar Abu Muslim Al-Khawlani. Tidak apa, akhirnya dia diusir dari Yaman, diusir dari sampai kota Madinah. Umar bin Khattab bahagia banget sekali dengan ini seorang tabi'in, berapa tabi'in. Kalau tidak salah di antara ujian Umar bin Khattab, dia bersyukur bahwa Allah Ta'ala ditemukan dan orang yang diberikan karomah sebagaimana Ibrahim diberikan mukjizat. Tidak jasadnya tidak tersentuh dengan perasaan. Ya. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya orang mengatakan apa yang dimiliki seluruh para nabi SAW punya. Lihat, Ibrahim tidak terbakar api, kan? Umatnya Nabi SAW sahabat itu Abu Muslim Al-Khawlani. Ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Selanjutnya, wa imma li hajatin muslimin, atau ada kalanya karena ada hajat bagi kaum muslimin, sehingga kadang karomah itu Allah Ta'ala tampakkan. Kama hasala li Maryam. Nah, di sini Syekh menceritakan, mengisahkan sebagian contoh sebagaimana yang terjadi pada Maryam alaihissalam fi anna Zakaria, bahwasanya Zakaria idza dakhala alaiha, ketika dia masuk menemui Maryam, al-mihrab, ke mihrab itu tempat yang khusus dibuat seperti kamar, ya, untuk beribadah. Wajada indaha rizqan, ternyata Zakaria mendapati di sisi Maryam ada rezeki. Wahia mutafarriqatul lil ibadah di hadzal mihrab. Padahal Maryam mutafarriqah, apa itu? Fokus, mengosongkan kesibukan dunia, fokuskan dirinya lil ibadah, untuk beribadah. Ya hadzal mihrab, di mihrab. Dia tidak kerja, tidak ke pasar, tidak kemana-mana, tapi didapati di sampingnya ada apa? Rizki. Ya, sebagaimana yang antum saya baca dalam surat Al-Imran, ya, antum bisa buka sendiri. Bahwa makanul ibadah, mihrab itu adalah tempat untuk ibadah. Kadzalika ma hasala li ashabil kahfi. Begitu pula apa yang terjadi pada ashabul kahfi. Siapa itu? 7 pemuda yang lari dari kaumnya yang musyrik untuk menyelamatkan agamanya, tertidur berdua selama 309 tahun. Bukan tertidur, Allah tidurkan. Minan naumi al-tawil, tidurnya panjang 309 tahun. Yang jadi anehnya, jasad mereka tidak ketahuan oleh manusia. Nah, ini yang bisa melakukan hanya Allah. Entah seperti apa Allah Ta'ala jaga mereka sampai jasad mereka tidak diketahui oleh manusia. Tidur 309 tahun. Gitu. Wa baqaihim ala halatihim lam ta'kul al-ardu ajsam wa baqaihim, dan tetapnya mereka ala halatihim, di atas kondisi mereka, lam ta'kul al-ardu, bumi tidak memakan ajsamahum, jasad-jasad mereka. Coba kalau ada orang yang tiduran, jangankan 300 tahun, sebulan saja kira-kira ya, dimakan ardo, dimakan raga. Walau yahsul fi hayatihim khalaq, dan tidak didapati dalam kehidupan mereka khalaq. Khalaq itu kerusakan, artinya fisiknya masih utuh, tidak ada kakinya yang keribisnya ada, utuh ya. Hadza min karamatil ulama, awliyanya adalah termasuk karamahnya para ulama. Ya, atau bisa baca dalam surat Al-Kahfi terjemahnya atau tafsirnya. Setelah mereka terbangun, saling bertanya, kira-kira ini kita tidur berapa lama? Ada yang mengatakan, sepertinya setengah hari. Ada yang mengatakan seharian. Ketika mereka merasa lapar,
dia mau beli makanan, uangnya sudah dan rajanya sudah berdalil raja yang mukmin, bukan orang kafir, raja mukmin, raja yang beriman dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang akhirnya ketika mereka wafat, nah ashabul nufud inilah yang kemudian membangun masjid di atas kuburan mereka. Ini kebiasaan jalan orang-orang Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid. Mereka menjadikan tempat-tempat kubur-kubur para nabi dan para rasul mereka sebagai masjid. Rasulullah melakukan tempat ini dan Allah melarang umat ini mengikuti jejak mereka. Dan Allah Ta'ala mengisahkan di Al-Quran dalam rangka mentahdir. Mentahdir itu apa? Memperingatkan kita jangan mengikuti langkah-langkah mereka, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Maksudnya seperti itu. Baik. Nah ini khariful adat yang terjadi pada hamba Allah yang soleh. Namanya apa tadi? Karamah. Kalau para nabi namanya mujizat. Baik. Sekarang nama yajri mimma yushbihu khariful adati ala aidil kafar. Nah, adapun apa yang berjalan mimma yushbihu, sesuatu yang menyerupai khariful adat, hanya mirip-mirip seperti seolah-olah menyelisih lumrah. Tapi tidak seperti hati. Ketika para penyihir Fir'aun melemparkan tongkat tambangnya menjadi apa itu? Menjadi ulat. Musa ketakutan, lumrahnya manusia. Hakiki tidak? Tidak. Kata Allah saharu ayunan, mereka menyihir pandangan manusia. Tidak hakikat tongkat menjadi ulat, tidak. Ketika ada orang main sulap, kalau bisa jadi uang, bisa beneran? Tidak bisa. Kalau beneran ya cepat kaya ya. Penggandaan uang. Ala aidil kafar yang terjadi pada tangan-tangan orang kafir. Fahadihi tu'tabaru min af'ali syayatin, maka ini dianggap atau dihitung iblis termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fahadihi tu'tabaru min asy-syahwat, maka ini dianggap dari sunnah. Syahwat itu apa? Syahwat itu sunnah. Wal hiyal, khiyal itu tipuan, menipu, seperti mana kebiasaan Yahudi ya. Sihir, wa takhyiri dan khayalan. Seperti orang dihipnotis. Ya. Au min a'mal syaitan, atau termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Wastikhdamihim, dan istikhdam, yaitu syaitan membuat hal itu sebagai penggunaan syaitan liifsadi aqaidil insan, liifsadi aqaidil insi, untuk merusak akidah manusia. Jadi itu diantara istikhdam itu sesuatu yang digunakan. Khodam itu kan pelayan. Jadi syaitan itu menggunakan metode tadi, sihir tadi itu untuk merusak akidah manusia. Wal idrar bihim, dan untuk membuat madarat manusia. Walaysat minal karamah, dan ini bukan karamah. Jadi sulap, kemudian tipu muslihat, sihir, khayal, termasuk amal syaitan dan istikhdam. Istikhdam tadi apa? Amal dan istikhdam itu hampir mirip. Istiqmal dan istikhdam itu hampir sama. Termasuk cara syaitan menggunakan hal itu semua untuk merusak akidah manusia, membatalkan, dan itu semua bukan termasuk dari kalam. Kalladzi yatiru fil hawa, seperti orang yang bisa terbang di hawa, di udara. Ya, padahal manusia bukan burung. Ya. Au yamshi 'alal ma', atau berjalan di atas air. Wa huwa fajirun, padahal ini bukan orang saleh, orang fajir. Tidak pernah sholat misalnya. Oh, ya. Fahada min fitnah syaitan, makanya termasuk perbuatan zaman syaitan. Li'annahum
lama taqarrabu ilaihim bil kufri wasyirki, karena sesungguhnya mereka ketika taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada syaitan dengan kufur dan syirik, memuja-muja syaitan. Zikir, tapi zikirnya itu aneh, bukan asmaul husna, ya, bukan zikir yang disebut Nabi SAW, nama-nama yang zalimnya asli. Siapa itu? Itu nama-nama syaitan. Ya. Kemudian khadamu, mereka berkhidmat kepada syaitan. Syaitan perintahkan puasa 7 hari, ya, puasa mati geni, mungkin puasa mungkin nanti puasa macam-macam. Itu khidmat kepada syaitan, bukan khidmat kepada Allah. Allah tidak pernah mempersyariatkan puasa seperti itu. Yang ada puasa kamu, yang ada puasa Senin Kamis 3 hari di ayam ini. Ini enggak. Puasanya pun aneh. Puasanya aneh. Dan setiap puasa melazimkan, merutinkan amalan ambisi dan seterusnya. Ini namanya apa? Berkhidmah kepada syaitan. Fahabaluhum fil hawa. Kemudian syaitan yang membawa mereka di atas udara, hawa. Diangkat sama syaitan udara. Wa masyau bihim alfa, dan syaitan yang mereka bisa berjalan di atas air. Ya. Jadi bukan lumrahnya manusia. Antum buat latihan bertahun-tahun tidak akan pernah bisa, ya. Jalan di atas air tidak bisa. Antum pengen latihan terbang tidak bisa. Ya. Nah, bisanya tadi caranya. Apa itu? Apa? Berkhidmah kepada syaitan. Fama yajri ala aidi haulil fajr. Nah, terus bagaimana kalau seandainya ini kita makin zikir, baca tasbih, baca ini, ya, baca sholawat dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, antum melakukan hal itu ada tuntunan dari Nabi atau tidak? Kalau tidak, jelas suatu amalan yang tidak dicontohkan Nabi, tidak ada perintahnya, berarti apa? Bid'ah. Nah, ini yang paling berbahaya. Apa kata ulama? Secara qaul, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Nah, inilah penyebab dia sakti. Dengan bid'ahnya itu ditolong oleh iblis. Fama yajri ala aidi haulil fajrati, maka apapun yang berjalan di atas tangan-tangan orang-orang fajir, pelaku maksiat. Fajir itu orang-orang yang durhaka. Minasyak wadati, berupa sulap, wasyirki syirik, huwa min a'mali syayatin. Ini termasuk amal-amal syaitan. Oh, min hiyalihi, atau termasuk itu muslihatnya syaitan, wa dajarihim, dan dajarnya syaitan. Dajar itu kebohongan. Ala nasi, atas manusia. Wahiyya umurun yata'allamunaha. Ini adalah perkara-perkara yang mereka mempelajarinya fima bainahum, di antara mereka, kama yata'allamuna sihra, bagaimana mereka belajar sihir. Bisa sendiri tidak mungkin, harus ada campur. Kalau karamat tidak bisa dipelajari. Karamat itu kita mengikuti syariat dan tidak bisa diuji coba. Coba aku ini sudah mengamalkan sunnah ini untuk coba terbang, tidak bisa. Tapi kalau sihir, ya antum coba gerakan ini sekian hari, ya makan nasi putih, ya sekalian zikirnya, coba setelah itu nanti baca mantranya, bisa terbang ya. Nah, kalau belum berarti belum sukses, ya belum sukses. Ada caranya, mereka belajar, sihir itu belajar. Bahkan ada kitab sihir, ya. Ada kitab Mambaul Hikmah, Syamsul Ma'arif. Itu kitabnya bahasa Arab, tulisannya Arab juga. Nah, tulisannya wafat, raja. Ada kalimat-kalimat pakai bahasa Arab tadi. Kalau siapa yang menulis jimat ini, ya, atau puasa sekian hari, puasa mungkin, kemudian jimat ini ditulis di sini, nanti akan datang malaikat. Nah, ngomongnya malaikat dengan berbaju putih dan seterusnya. Padahal siapa? Ya, jin. Sampai malaikat datang ke orang kayak kita. Nabi saja tidak bisa malaikat. Itu sahih, itu ada baca di dalam kitab Syamsul Ma'arif. Dulu dari, ya, dulu. Sekarang sudah ada. Ya. Wahya umurun yata'allamunaha fima bainahum kama yata'allamuna sihra. Tadi sudah. Jadi yang perkara yang mereka mempelajarinya di antara mereka sebagaimana mereka mempelajari sihir. Nah, itu harus dijalankan.
sudah ngizinin ini sudah tak ijazahin ya, nanti tinggal dikawal saja. Kalau jinnya sudah nempel ya sudah dilepas. Nah, berarti kamu sudah sukses, sudah berhasil. Nah, biasanya nanti muridnya dia akan sering konsultasi. Saya sudah kira apa yang kau rasakan? Oh, waktu itu saya mimpi A, B, C, D. Ya. Oh, itu berarti tanda khotam sudah mulai masuk. Coba sekarang begitu. Itu dengan apa? Belajar. Itu saling mempelajari, ada apa namanya? Diwariskan kecuali misalkan ini sudah mumpuni, misalkan dia sudah ahli, programnya sudah banyak, jenjangnya sudah banyak. Nanti ada anak keturunan dia tidak perlu belajar karena sudah ada akad perjanjian dari si dia itu, sehingga tiba-tiba anak lahir ya tiba-tiba bisa melihat bangsa jin. Itu karena apa? Dari dulu waktu di pondok ada anak dari Cirebon, katanya masih keturunan keraton gitu, ya seperti itu di pondok berarti hal-hal yang tidak diatur manusia lain. Ya, wala yunsabu ilal anbiya'i, dan tidak boleh dinisbahkan kepada para nabi. Wa atba'ihim, dan para pengikut mereka. Tidak boleh dinisbahkan kepada para nabi dan para pengikut para nabi. Syai'un minha, sedikit pun darinya. Dan ini amaliyahnya Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu pengen punya jurus yang hebat seperti Ali bin Abi Thalib, amalkan ini. Ini siapa ngajari? Ali bin Abi Thalib. Boleh seperti itu? Dinisbahkan kepada Ali, dinisbahkan kepada Abi Sufyan. Walihada, dan oleh karena inilah lama nasabal Yahud asih, ketika Yahudi menisbahkan sihir ila Nabiyillahi, kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Yahudi menisbahkan sihir itu ajaran siapa? Sulaiman. Kata Yahudi, Raddallahu alaihim, Allah Ta'ala membantah mereka, bi anna sihra kufur, sihir itu kafir. Wala yusabu al-kufur ila al-anbiya, dan tidak boleh kafir dinisbahkan kepada para nabi. Nabi Sulaiman mosok dia belajar sihir, padahal sihir itu kafir, tidak bisa bercampur antara kenabian dengan kekufuran. Ya, wa Sulaiman alaihissalam minhum, Sulaiman termasuk bagian dari al-anbiya, dari para nabi. Wala yaliku bihi asih, tidak patut, tidak pantas kalau Sulaiman belajar sihir. Nah, ini adalah masalah jahiliyah yang ke-20. Wali ya? Kita lanjutkan, masih ada waktu. Masih ada ya? Waktu masih cukup ya? Sedikit insya Allah. Kita masuk ke masalah jahiliyah yang ke-al-hadiyah wal isyur, ke-21. Ta'abuduhum Allah, maksudnya ta'abuduhum Allah bis-safir wa tasfif. Nah, ini penting. Kadang anak kita di sekolah TK yang ngajarin nggak belajar masalah sihir. Guru-guru TK nggak belajar masalah sihir. Anak kita diajari siul-siul dan tepuk. Nah, itu biasa mereka. Jadi tidak boleh orang Islam seperti itu. Ya kan? Kalau antum kita semua memasukkan anak kita ke pendidikan seperti ini gimana? Saya kan? Saya udah bayar anak kita diajari masih jahiliyah. Baik, ta'abuduhumullah, mereka beribadah kepada Allah bis-safir, dengan bersiul. Ya, makanya sin, ya, za, so, sifatnya apa? Kayak bersiul. Ya, mirip suara bunyi. Wa tasfik, dan tepuk tangan. Ya, mereka beribadah kepada Allah dengan bersiul dan tepuk tangan. Ini orang jahiliyah, atau jangan ikut-ikutan. Al-mas'alah al-hadiyah wal isyur, masalah yang ke-21. Ta'abuduhum bil muka'i wa tasbih. Maknanya sama. Peribadatan mereka dengan cara bersiul, muka' wa tasbih, dan tepuk tangan.
Min masailil jahiliyah, di antara masail jahiliyah allati khalafahum fiha Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW menyelisih mereka padanya pada masalah-masalah tersebut maksudnya. Jadi hadis itu kembali ke masail jahiliyah. Khalafahum fa'ilnya siapa? Rasulullah SAW telah menyelisih mereka. Apa itu? Yaitu ta'abuduhum, maksudnya taqarrubuhum, takarrub mereka, peribadatan mereka ilallah, kepada Allah, bil mukai, dengan bersiul wa tasbih dan tepuk tangan. Yang biasa seperti ini siapa? Orang yang Nasrani kayaknya. Antum pernah di gereja? Ya? Belum pernah ya? Kalau di TV kan ada. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana salatuhum indal bait illa muka'an wa tasbih. Dan tidaklah salat mereka, salatnya orang-orang musyrik, di sisi bait, maksudnya di sisi Ka'bah. Orang-orang musyrik ketika salat di sisi Ka'bah ngapain? Illa muka'an wa tasbih, yaitu bersiul dan tepuk ibadah mereka. Ai maka taqarrubul musyrikin ila Allah, dari surat Al-Anfal ayat 35. Maka taqarrubul musyrikin ila Allah indal Ka'bah al-musyarrafah illa muka'an wa tasbih. Tidaklah taqarrubnya orang-orang musyrik kepada Allah di samping Ka'bah yang mulia kecuali muka'an wa tasbih, yaitu bersiul dan tepuk tangan. Al-muka' huwa as-safir, ya. Wal muka' huwa as-safir, maknanya sama, yaitu bersiul. Wa tasbih hiya at-tasfiq, yaitu tepuk tangan. Bil aidi, ya, dengan menggunakan tangan. Wal akufi, dan telapak, maksudnya telapak tangan. Ya baru hadza indal bait, mereka lakukan hal ini di samping Ka'bah orang-orang musyrik. Wa yusammaunahu salatan, dan mereka menyebutnya ini sebagai salat. Ya taqarrabuna biha ila Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bertakarub dengan salat itu kepada Allah. Jadi mereka membuat hal yang baru untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang mereka anggap itu sebagai apa? Salat. Apa itu? Bersiul dan tepuk tangan. Bid'ah mereka dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan mereka menyangka itu ajaran Ibrahim. Jadi orang musyrik itu telah merusak agama Ibrahim, karena selama ratusan tahun setelah Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, penghuni Ka'bah, maksudnya di sampingnya itu mereka mengikuti agama Ibrahim. Tapi setelah datang Amr bin Luhai al-Khuzai yang sepulang dari Syam, dia membawa berhala Hubal, dan dia yang mengajarkan bid'ah. Ya, Amr bin Luhai al-Khuzai, sampai kemudian itu diantara bid'ah. Ya. Ini bid'ah itu bukan sepele. Artinya jangan terus berbicara, jangan mengundang-undang bid'ah. Ya memang kita tidak usah mengundang-undang. Tapi kalau itu tidak ada dasar dari Nabi SAW, kita katakan apa? Ya bid'ah. Ya, ini seperti ini. Wa dzalika mimma zayyanahu lahum syayatinul insi wal jin. Dan itu di antara yang menghiasnya untuk mereka syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Jadi ibadah ini yang menipu siapa? Yang membuat siapa? Yang menghias seolah-olah perbuatan baik. Jadi ibadah itu kan dianggapnya baik, ya kan? Tepuk tangan, bersiul di samping Ka'bah itu perbuatan baik, dianggapnya mereka. Jadi nggak pernah orang melakukan perbuatan ibadah kemudian mereka anggap oh ini amalan yang jelek. Ayo kita melakukan amalan yang jelek bareng-bareng. Apa itu? Bid'ah yang jelek. Tidak ada orang seperti itu. Pasti mereka katakan ya dalilnya tidak ada. Nah, berarti nggak ada sunnah dari Nabi, tapi kan ini baik, kan seperti itu, ya kan? Makanya disebutnya zayyanahu lahum syayatinul insi, yang telah menghias perbuatan ini untuk mereka siapa? Syaitan dari kalangan manusia dan jin. Makanya manusia yang merusak agama para nabi namanya apa? Syaitan. Maka tidak perlu menurut saya kalau Ustaz Abdul Hakim mengatakan mereka melakukan bid'ah itu mujahid syaitan. Menurut saya tidak sama. Di ana ibadah la takunu illa bima syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ibadah tidak ada. Ibadah tidak akan ada illa kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala mensyariatkannya. Jadi ini tidak dikatakan ibadah kecuali yang Allah Ta'ala syariatkan.
apapun yang dibuat oleh manusia Allah tidak perintahkan bukan ibadah. Loh, tapi itu sholawat. Tapi Allah tidak perintahkan. Loh, tapi itu tasbih. Dan caranya, waktunya, tempatnya Allah tidak perintahkan. Nah itu bukan ibadah. Ya. Wahia tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Artinya ibadah itu nunggu dalil, nunggu perintah. Maka ada kaidah langsung fil ibadah al-hadr. Asal ibadah itu dilarang sampai kemudian ada perintah. Sampai ada perintah. Ya. Maka ibadah itu nunggu perintah. Makanya tauqifiyah itu berhenti. Setelah ada perintah baru jalankan. Belum ada perintah berhenti lagi, ada perintah baru jalankan. 10 tahun Rasulullah SAW di kota Mekah ada perintah puasa, zakat, ya mungkin ada khilaf tidak ulama, tapi secara tafsirnya nisabnya adalah 9. Dan itu dilakukan setelah di kota Madinah. Itu pun bertahap turun wahyu. Maka para sahabat mengamalkan setelah adanya perintah. Fal insan la yuhdithu syai'an min indi nafsihi. Maka manusia tidak boleh membuat sesuatu yang baru. Yuhdithu itu sesuatu yang baru min indi nafsihi, dari dirinya sendiri. Jadi kita tidak boleh kreasi dalam masalah agama ibadah. Saya ingin berkreasi ibadah, ya, zikir dengan bergoyang-goyang, goyang-goyang kepala. Ini tidak baik. Tapi kalau berkreasi masalah dunia, nah itu tidak mencoba. Antum bikin apa? Produk baru misalkan, bikin motor yang tidak pakai bensin. Nah itu bagus. Bagus nih. Ya. Handal masalah dunia, tapi masalah agama tidak boleh. Ya. Aw yatalaqahu min ghairihi. Ya, atau dia ambil ibadah itu, yatalaqahu itu dia mengambilnya min ghairihi, dari orang lain. Saya pilih ibadah seperti ini. Anda dari siapa? Oh, dari Syekh Fulan. Loh. Syekh Fulan dari siapa? Ya pokoknya Syekh Fulan punya produk sendiri. Kenapa? Karena dia sudah makrifat. Boleh? Ini torekohnya Syekh Fulan, ini torekohnya Syekh Alan. Tidak boleh. Tidak boleh. Mimma lam yashra'ahu Allah, dari hal-hal yang Allah tidak mensyariatkannya, yata'abbadu bihi, dia beribadah dengannya ila Allah, kepada Allah. Ya. Dia ambil cara ibadahnya dari torekoh A, dari torekoh B. Tidak boleh. Ya. Maka di antara ciri-ciri ajaran sesat itu apa? Yaitu muncul akidah dan amaliyahnya itu baru. Ini akidah Jahmiyah. Kapan muncul? Ya, 100 tahun lebih setelah Rasulullah. Berarti baru kan? Hak atau batil? Ya tentu batil. Yang hak pasti sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy'ariyah baru. Mu'tazilah terus ya. Termasuk tarekat Syekh Sadaliyah, tarekat Qadariyah, tarekat. Padahal syekhnya sendiri berlepas diri. Syekh Abdul Qadir Jailani berlepas diri dari mereka. Mereka telah bersifat hulu kepada beliau. Sebagaimana orang Nasrani bersikap hulu kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Bahwa laisa lahu aslun fi syar'i, dan ibadahnya tidak ada asalnya dalam syariat, ya. Maka ini tidak boleh. Manusia tidak boleh membuat hal yang baru, dan dia tidak boleh mengambil dari orang lain apapun amalan yang tidak Allah syariatkan. Wa min huna, dan dari sinilah yu'khadhu, diambil tahrimu hatainil khoslataini, pengharaman dua perkara ini. Apa tadi? Siul dan tepuk tangan. Itu haram. Ya, as-sofiq wa tasfiq itu haram. Bersiul dan tepuk tangan hukumnya apa? Haram. Wa illam yaqsid al-insanu bihima ibadah. Walaupun orang tidak, di sini namanya apa? Walaupun, meskipun, karena nggak ada syariah di sini, bukan syarat dan jawab. Buat di sini adalah meskipun, dan meskipun manusia tidak sengaja atau menyengaja dengan siulnya dengan tepuk tangan beribadah. Saya tidak ibadah nih, hanya main saja. Tidak boleh. Saya sih sudah ibadah.
saya hanya siul sambil mendengarkan musik itu hal. Lianna fi dzalika tasyabbuhan bil musyrikin, karena ini menyerupai orang fasik. Jadi kita katakan haram itu bukan karena ini musyrik, enggak. Tapi syariat mengharamkan apa? Satu menutup rapat-rapat supaya orang tidak tercampur dengan syirik. Apa hukum orang baca Al-Quran di samping kubur syirik kan? Tidak. Tapi haram? Iya haram. Siapa yang mengharamkan? Nabi SAW. Para ulama menyebutkan dalam taklid mana kita Allah tidak kau misal ancaman berat bagi orang yang beribadah kepada Allah di samping kubur. Kenapa? Pada ibadahnya Allah menutup rapat-rapat supaya tidak terseret pada syirik. Nabi memang larang? Iya, Nabi larang. Ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi minta izin untuk menyembelih hewan, Rasulullah SAW tanya, di tempat itu kira-kira ada berhala? Tidak ada. Ada perayaan orang musyrik? Tidak ada. Nah, baru diizinkan. Kalau ada orang pengen nyembelih hewan di kuburan boleh tidak izin? Nah itu maksud. Walaupun dia nyembelih Bismillah, Allahu Akbar, Allah, tapi kalau dikubur tidak boleh. Ya, bisa dipahami kan? Wa tasfik dan tepuk tangan innama abahahu Nabi SAW lil lisan. Ya, tepuk tangan itu boleh. Tapi innama itu kasar pembatasan. Nabi SAW membolehkan hanya untuk para wanita, khosatan secara khusus. Jadi antum laki-laki berarti tidak boleh. Kapan? Tidak setiap waktu wanita itu tepuk tangan. Jadi antum jangan salah paham. Berarti guru TK boleh kan wanita? Enggak. Ya. Bukan seperti itu. Lihat, indal hajah kalau dibutuhkan. Kapan? Katam bihil imam, untuk mengingatkan imam idza sahha fi shalah, ketika imam lalai dalam sholat. Imamnya lupa, wanita ingat, tepuk tangan. Nah, bukan begini, begini. Itu wanita. Ya. Kenapa kok seperti itu? Lima fisotnya. Karena karena pada suara wanita, idza kanat, ketika suara itu bihadratil rijal, di hadapan para pejantan. Ya. Minal fitnah, termasuk apa? Fitnah. Siapa fitnah? Antum lagi sholat nggak terus? Ya. Sholat di masjid, imamnya lupa, antum juga lupa. Dan di belakang ada apa? Subhanallah, suaranya merdu antum. Bahaya. Ya. Nah maka apa? Nah itulah sempurnanya syariat. Wanita dengan tepuk tangan, Wala yajuzu lirajuli ayatasyabbah bil kuffar, dan tidak boleh laki-laki tasyabbuh menyerupai dengan orang-orang kafir, wala bil mar'ah, dan juga jangan seperti perempuan fit tasfik di dalam menepuk. Nah, jadi jangan dibalik-balik, nanti antum imam lupa gini. Ya, bisa nanti. Baik, sepertinya kita cukup ya. Insyaallah di malam ini kita sudah bahas dua masalah kuliah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk senantiasa belajar. Allah Ta'ala memberikan kita dari sifat-sifat jahiliyah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.